Kenzo baru aja nerima tawaran jadi CEO di kantornya Cynthia. Gak bisa, aku tidak mau ya. Kenzo itu harus balik lagi sama pekerjaannya. Harus balik lagi di perusahaan aku. Kamu tuh harus bisa bujuk Kenzo. Aku tuh lebih butuh Kenzo daripada Bu Cynthia. Aku gak bisa bujukin dia gitu aja, Mas. Dia gak bakal dengerin omongan aku juga. Sekarang semuanya tergantung kamu sama Cynthia. Siapa di antara kalian yang paling bisa mengambil perhatiannya Kenzo? Kenapa harus rebutan segala sih? Kenzo itu anak aku. Anak kandung aku. Dia itu penerus perusahaan aku. Aku tidak mau tahu dia harus balik lagi sama pekerjaannya. Kamu gak usah teriak-teriak sama aku, Mas. Karena ini semua bukan salah aku. Udah puluhan tahun saya kerja sama Pak Aditya. Harusnya saya udah biasa lihat Pak Aditya kayak gini. Tapi ternyata tetep aja serem. Oke. Papa nggak mungkin kan kenal sama Marsha? Kalau kenal doang sih mungkin aja sih, Kak. Tapi kalau Om Dani balik ke Indonesia terus nikahin Marsha itu yang nggak mungkin. Om Dani kan paling nggak suka sama hal-hal yang kayak gini. Right? Yeah, that was right. That what I was thinking too. Gini, Papa, stop investasi di perusahaan Om Aditya karena Om Aditya berkhianat sama Tante Rianti. Dia pacaran sama Kak Giselle. Also happens to your mother. Mama kamu dikhianatin dan sakit dan jadinya meninggal dan papa aku benci banget sama hal itu. So, dia nggak mungkin kayak gitu kan? Ya, makanya Kak Sandra tuh jangan mau keprovokasi sama Marsha. Ya mending sekarang kita fokus aja sama misi kita untuk ngefitnah Mutiara. Kita bisa mulai dengan pergi kantor sekarang. That is right. Pasti aku tahu Marsha tuh pasti kayak gini cuma biar kita overthinking, kita ketakutan, terus kita stres sendiri, kita pusing. Aku yakin Marsha nggak kenal sama papa. Kalau misalnya Marsha kenal sama papa, Marsha pasti tahu kalau misalnya papa tuh orangnya vokal banget sama hal-hal yang kayak gini. He wouldn't do any of this, right? Right. Nggak usah, Bu. Coba. Kan saya udah bilang saya nggak terima penolakan. Gimana sih kamu? Saya kan udah dari awal ngerasa nggak layak untuk kerja di kantor Ibu. Apalagi kalau nanti ada orang yang tahu. Saya rasa omongan orang-orang bakal lebih parah. Mereka bakal bilang kalau saya ini masuk dari jalur orang dalam. Apalagi saya baru kuliah. Pasti itu yang mereka pikirin. Emang kan? Kamu kan emang jalur ordal. Saya ordalnya. Tapi ya kamu harus bisa buktiin dong kalau kamu ordal yang qualified. Kamu pernah cerita sama saya kan? Bu Widur itu katanya pengen banget kamu kuliah yang tinggi supaya nanti kamu bisa kerja di tempat yang layak, gajinya bagus. Ini kesempatan namanya. Harusnya kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Saya tuh tahu gaji kamu di saat Cynthia berapa. Kamu kerja sama saya naikkan 3 kali lipat. Gimana cara nolaknya kalau Bu Cynthia nggak terima penolakan sama kayak Mas Kenzo? Mutiara, kamu itu smart.
Dan menurut saya kamu harusnya ambil kesempatan ini. Saya itu dulu dikasih kesempatan besar sama Pak Bobi, makanya sekarang saya sampai di titik ini. Jadi saya pengen juga berbuat baik ke orang lain, seperti apa yang pernah Kak Bobi lakukan, yaitu ke kamu. Ya udah, saya terima. Tapi saya boleh minta satu nggak? Saya minta gaji saya kerja sama ibu disamain sama gaji saya di Sententia. Jadi nanti dinaikin gajinya setelah saya udah bisa membuktikan kalau saya qualified. Deal. Ayo coba. Sayang, Om, aku kangen banget sama Om. Padahal kita kemarin belum ketemu. iya, Om juga kangen kok sama kamu. Kenapa? Katanya kamu mau bahas sesuatu yang serius. Ada apa? Iya Om, itu ada cewek rese yang lagi nyebarin gosip tentang aku Om. Masa katanya aku itu cewek nggak bener, terus aku pacar gelap Om. Emang begitu faktanya. Kamu itu pacarnya Om sekarang. Iya sih Om, tapi aku nggak suka kalau dipermaluin. Emang siapa yang berani lakuin itu kamu? Nanti biar Om ya kasih pelajaran. Nggak apa-apa, biar aku aja yang kasih pelajaran ke dia Om. Om cukup kasih aku uang aja buat modal untuk kerjain cewek itu. Dan Om juga nggak perlu tahu itu siapa, karena pasti Om nggak kenal sama dia. Oke, kamu butuh berapa? Kalau 20 juta kebanyakan nggak Om? Oh, enggak, Om kasih. Coba dicek. Udah masuk Om. Makasih banyak ya Om. Aku beruntung banget bisa ketemu sama Om. Rasain kamu Sandra. Aku pakai uang papa kamu buat ngerjain kamu. Kayla, I will leave the mission out for you. Jadi pastiin kamu gak gagal. Kalau misalnya gagal kita bisa ketawa. You get me? Siap Kak. Aku tungguin di ruangan kamu ya. Terus ya Tok? Iya, Pak. Halo? Apa? Kamu ngeliat Mutiara di restoran berduaan sama Om? Terus kayak mesra banget. Sampai suap-suapan. Wow. Jadi selama ini yang muliahin Mutiara itu om-omnya itu? Ngeri banget sumpah. Aku bener-bener gak expect muka se-innocent Mutiara ternyata jadi pacar gelap om-om. Ngasih ya infonya. Kayla. Om Aditya? Kayla, apa benar informasi yang kamu dapat itu? Informasi soal Mutiara om? Iya. Kalau dia tuh punya pacar gelap Om.
Bener Om. Aku barusan dapat info dari teman aku yang pernah jadi karyawan Vanilla Studio juga. Dan kebetulan dia juga teman kuliah Mutiara sama Aurel. Dia juga bilang di kampus emang infonya udah nyebar kemana-mana kalau Mutiara itu pacar gelapnya Om. Saya tuh baru ingat ya, kalau kamu tuh ada kasus sama Mutiara.